Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Di kesempatan yang berbahagia ini, ya insya Allah kita akan belajar bahasa Arab. Namun sebelum kita memulai di pertemuan pertama ini, saya ingin mengingatkan ya, kita semuanya agar memperhatikan tentang niat. Kenapa? Karena ya agar kita memperoleh pahala dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pingin belajarnya maksimal. Dan juga pingin kalau niatnya bagus, niatnya baik, kita pun pingin ya belajar kita ini berkualitas, berbobot ya, sehingga kita pun ya ketika belajarnya semangat ya. Nah ini yang kita harapkan, karena itu pengaruh dari niat ya. Kalau niatnya bagus, insya Allah Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita sehingga kita lebih nikmat belajarnya, lebih semangat, lebih enak, dan akhirnya belajarnya pun berkualitas ya. Saya akan sebutkan 4 saja ya, sebetulnya banyak, silakan nanti ditambahin lagi, cuman masukan dari saya sebelum kita mulai. Ada 4 niat yang harus senantiasa kita ingat ya, supaya tadi ya pahalanya mendapatkan pahala yang besar, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat ya. Setiap amal itu butuh niat ya, harus ada niat. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa ya, karena itu alasannya. Setiap orang itu akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya ya. Nah, kita niat belajar bahasa Arab itu apa sih? Yang pertama, niatnya adalah lifahmil Quran, agar ya kita bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab ya. Ini niat yang pertama. Luar biasa kalau kita bisa memahami Al-Quran, kan kita akan jauh lebih nikmat hidup kita ini, akan lebih bahagia, gembira, karena Al-Quran ini petunjuk ya, jalan agar kita bisa mengenal Allah ya, terus juga bisa mengenal ya Rasulullah SAW, bisa mengenal agama kita ya dengan baik ya. Nah itu ya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, niat kita belajar bahasa Arab itu adalah lifahmil hadith ya. Yang kedua, kita niatkan kita belajar bahasa Arab ini agar bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena hadis juga merupakan ya masdar ya, sumber rujukan ya agama kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita niatin karena hadis pun berbahasa Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab. Maka kita niatin belajar bahasa Arab ini agar bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita bisa paham Quran, paham hadis, wah luar biasa ya. Ini orang soleh ya. Ini orang yang sangat baik ya. Taib, yang ketiga adalah niat kita belajar bahasa Arab ini adalah lil khusyu' fil ibadah ya, agar khusyuk dalam ibadah. Seperti apa? Seperti dalam sholat, karena sholat pakai bahasa Arab ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran ya, kita kalau baca Quran, kalau paham bahasa Arab lebih nikmat. Bahkan keutamaannya lagi ya, kalau kita bisa bahasa Arab tuh ya, kalau ngapal tuh jadi lebih cepat. Bahkan hafalannya insya Allah akan lebih kuat, karena ingat ya, ingat alur cerita yang ada di Quran tersebut. Beda dengan orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang belum bisa bahasa Arab itu kalau mau ngapal lama. Walaupun sudah hafal,
hilangnya cepat. Nah ini diantara kelebihan orang yang bisa bahasa Arab ya. Nah ini ya manfaat dari belajar bahasa Arab ya. Kita niatin agar bisa khusyuk dalam ibadah seperti dalam sholat, dalam baca Al-Quran, kemudian juga dalam berdoa ya. Kita kalau berdoa kan sering berdoa dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran, berdoa diambil dari hadis-hadis Nabi SAW, atau kita pun bisa bikin doa dengan bahasa Arab dengan versi kita. Seperti saya dulu pingin haji umroh, saya pakai doa gini ya, bikin sendiri ya. Allahumma a'tinil fursah lis safar ila Makkah li adail haji wal umroh. Ya saya baca ketika sujud doa itu, alhamdulillah ternyata Allah mudahkan ya, saya pun dengan izin dan pertolongan Allah akhirnya bisa berangkat haji dan umroh ya. Karena saya yakin kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita ya. Saya baca di sujud itu ya, saya bikin doa dengan bahasa Arab tadi ya. Nah kemudian juga bisa khusyuk ketika berzikir ya, berzikir kepada Allah. Jadi zikirnya lebih nikmat ketika kita bisa baca la haula wala quwata illa billah ya. Kita lebih nikmat karena paham yang kita baca ya. Nah ini kita niatin ya, kalau kita ibadahnya khusyuk kepada Allah, wah ya itulah sebuah kelezatan, itulah kita akan meraih surga di dunia sebelum surga nanti di akhirat kelak ya. Yaitu ketenangan, kenikmatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun yang terakhir ini masukan dari saya, niatnya jangan sampai lupa niat seperti ini yang 4 ini, dan terlebihnya silahkan nanti kita niatin yang lainnya, misalnya nanti mau ditambahin yang ke-5, ke-6 dan seterusnya silahkan ya. Nah yang masukan dari saya 4 ini tolong diperhatikan dengan baik ya, agar pahalanya kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, yaitu di samping kita niatnya ingin memahami Al-Quran, ingin memahami hadis Nabi SAW, ingin khusyuk dalam setiap ibadah ya, baik sholat maupun ketika berdoa, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran dan sebagainya ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kita niatin belajar bahasa Arab ini litawasuli ma'an nas fi anha'il alam ya, agar kita bisa berkomunikasi ya, agar kita bisa punya teman-teman, agar kita bisa punya bisa tambah saudara ya, kenalan ya, bisa berkomunikasi dengan orang-orang fi anha'il alam, di seluruh penjuru dunia ya. Terutama kita bisa berkomunikasi, bisa berteman dengan para ulama ya di seluruh dunia. Wah luar biasa kalau bisa seperti ini. Misalnya ketika haji umroh, kita bisa cari siapa sih ulama di Mekah ya, atau orang-orang soleh di sana ya. Nah ini kita niatkan seperti ini ya, karena orang ulama dan orang-orang soleh itu cinta bahasa Arab, senang bahasa Arab. Makanya kita pun belajar bahasa Arab agar bisa komunikasi dengan mereka. Terlebih-lebih bahasa Arab ini sudah menjadi lughah alamiyah, bahasa internasional ya. Alhamdulillah di berbagai negara-negara bahasa Arab sudah dipelajari ya. Nah di antaranya ciri orang baik itu biasanya senang bahasa Arab, karena tadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasanya Nabi SAW, bahasanya para ulama. Bahasa Arab juga itu bahasa Islam dan kaum muslimin. Makanya kalau orang itu baik, soleh dan soleha, pasti senang bahasa Arab, pasti cinta bahasa Arab, pasti semangat belajar bahasa Arab, karena tadi ya, karena tadi niatnya ya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai bahasa Arab, yang akan kita pelajari yaitu buku As-Sulam ya, metode As-Sulam yang alhamdulillah saya tulis sendiri ya. Insya Allah kita akan belajar bahasa Arab ini dari awal ya. Jadi yang belum pernah belajar bahasa Arab ya silahkan ya, bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini dari nol, dan insya Allah dari dasar ya, dari awal. Dan insya Allah nanti kita akan belajar pelan-pelan, dan nanti saya akan sampaikan cara belajarnya juga ketika kita akan memulai belajar bahasa Arab ya, supaya kita jadi tahu trik-triknya, langkah-langkahnya
ya. Gimana sih bisa biar kita bisa memahami bahasa Arab ini dengan mudah, dengan asik ya, menyenangkan ya. Nanti ada beberapa tips atau masukan-masukan ya, ini sesuai pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang belajar bahasa Arab ya, dan kita bisa jadikan pelajaran buat kita yang baru belajar bahasa Arab, sehingga kita bisa mengambil istifadah atau faidah, sehingga kita pun jadi lebih maksimal belajarnya ya. Jadi bahasa Arab ini sekali lagi sangat penting, dan dia miftahul ilm, kunci ilmu. Jadi berbahagialah ya bagi orang yang sudah punya niat yang kuat ingin belajar bahasa Arab ini dengan niat-niat tadi ya. Berbahagia dan selamat ya. Saya doakan ya, mudah-mudahan ya yang belajar bahasa Arab ini ya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan, berkahi, dan niat-niat tadi agar ya Allah kabulkan ya. Nasallallahu assalamah wal afiyah wa nasallallahu, kita pun mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam belajar ini, dan Allah menolong kita ya. Insya Allah kalau niat kita seperti tadi, Allah akan menolong kita ya, membantu kita sehingga kita belajarnya akan lebih menyenangkan ya, lebih semangat, dan bahkan Allah pun akan berkahi belajar kita ini ya. Itu saja untuk pertemuan pertama ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan juga saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan saya, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.